kembali anak-anak. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi di pertemuan kita yang hari itu. Adapun di pertemuan kita hari itu materinya kelompok tumbuh-tumbuhan, ya, kelompok tumbuh-tumbuhan. Jadi kelanjutannya di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pembagian tumbuhan berdasarkan morfologi atau susunan tubuh tumbuhan tersebut, ya. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, bahwa tumbuhan tersebut dapat dibedakan atas dua kelompok, ya, dibedakan atas dua kelompok, dua klasifikasi, ya, yaitu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh, tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut dengan talopita, ya, talopita. Terus yang kedua tumbuhan berpembuluh atau disebut dengan Tracheophyta, ya, Tracheophyta. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita. Contohnya ini, ya, tumbuhan lumut, ya, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta. Nah, dikatakan tumbuhan berpembuluh karena ada berkas pembuluhnya. Jadi kalau dikatakan tidak berpembuluh berarti berkas pembuluhnya tidak ada. Nah, apa maksudnya pembuluh tersebut? Di dalam tubuh tumbuhan yang berpembuluh, ya, ada dua berkas pembuluh yang dimaksud di situ, ya, yaitu pembuluh kayu atau disebut dengan xilem dan pembuluh tapis yang disebut dengan phloem. Nah, jadi yang pertama tadi tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, contohnya tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut ini habitatnya, ya, di daerah-daerah lembab, ya, daerah-daerah lembab. Terus tumbuhan lumut belum menunjukkan atau belum memiliki akar batang sejati seperti tumbuhan yang lainnya, ya, seperti tumbuhan yang lainnya. Jadi ini selalu tumbuh di daerah yang lembab, misalnya di tembok, di tanah, di batang pohon, ya, yang kurang sinar, yang kurang kena sinar matahari, ya, yang kurang cahaya. Jadi lembab sehingga bisa tumbuh di situ lumut. Baik. Yang kedua tadi tumbuhan berpembuluh, yaitu pembuluh maksudnya pembuluh pengangkut, ya, berkas pengangkut, pembuluh tapis dan pembuluh kayu atau pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu disebut dengan xilem dan pembuluh tapis disebut dengan phloem. Nah, apa fungsi atau manfaat dari berkas pembuluh ini? Ya, dilihat dari fungsinya ada perbedaannya.
walaupun sama-sama berkas pengangkut, ya. Perbedaannya, pembuluh kayu itu atau silem fungsinya adalah mengangkut air dan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu, ya, air dan mineral dari akar ke daun, ya. Itu fungsinya pembuluh kayu atau silem tadi. Terus dibawa ke daun, pada daun ada klorofil, ya, kloroplas, ya, yang mengandung kloroplas. Di kloroplas terjadi proses fotosintesis, ya. Di kloroplas bertemu cat air tadi yang diangkut berkas pembuluh kayu dari akar ke daun, terus bertemu dengan atau bergabung dengan CO2, di mana CO2 itu masuk ke kloroplas melalui stomata atau bulu daun. Jadi dengan bantuan sinar matahari, ya, dengan bantuan cahaya terjadi proses fotosintesis. Setelah terjadi proses fotosintesis, maka terbentuklah zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan itu, ya. Terbentuk zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan itu. Lantas hasil proses fotosintesis itu diedarkan ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke akar, termasuk ke batang, termasuk ke daun, termasuk ke bunga kalau sudah berbunga, ya. Nah, yang mengedarkan itu atau yang mengangkut itu, itulah fungsi dari berkas pembuluh tapis atau ploy, ya. Itu fungsinya. Cuman perbedaan arah, memang sama-sama berkas pengangkut di dalam tubuh tumbuhan. Pembuluh kayu tadi mengangkut dari akar ke daun, ya, ke daun. Setelah terjadi proses fotosintesis, maka hasil fotosintesis itu diedarkan oleh pembuluh tapis ke seluruh bagian tubuh. Begitu perbedaan dari pada berkas pembuluh tadi, pembuluh kayu dan pembuluh tapis, ya, silem dan ploy. Persamaannya, ya, sama-sama berkas pengangkut, ya, alat transportasi. Baik, terus hasil fotosintesis tadi ada berupa oksigen, dan oksigen itu dilepas ke udara bebas melalui stomata tadi, ya, dilepas ke udara bebas. Nah, itu makanya katakan bahwa bahwa hutan adalah merupakan paru-paru dunia, karena hutan itu menghasilkan oksigen, ya, di mana hutan itu banyak tumbuh-tumbuhan di sana, ya, yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, di mana oksigen itu adalah merupakan zat atau gas yang sangat kita butuhkan untuk pernapasan. Itu makanya disebut paru-paru dunia, hutan itu, ya, karena hutan merupakan tempat tumbuh-tumbuhan, ya, tempat tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Jadi tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang meliputi paku-pakuan, ya, terus tumbuhan berbiji, ya, tumbuhan paku-pakuan atau disebut dengan Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji yang disebut dengan Spermatophyta. Baik,
eh, dari cara perkembangbiakannya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku atau paku-pakuan sama-sama dengan cara vegetatif dan generatif, ya. Di situ letak persamaan tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut, mempunyai persamaan, yaitu cara reproduksinya, ya, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Kemudian yang kedua persamaannya, oleh bilang habitatnya sama di tempat yang lembab. Kemudian sama-sama berklorofil. Berklorofil. Apa itu klorofil? Itulah zat hijau daun yang mengandung kloroplas yang merupakan tempat berfotosintesis, ya, merupakan tempat berfotosintesis. Baik, tumbuhan tidak berpembuluh memiliki berkas pengangkut seperti tadi yang Bapak bilang, xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Jadi sementara tumbuhan berbiji, ya, dikatakan tumbuhan berbiji, ya, karena alat perkembangbiakannya adalah biji, tapi diawali dengan bunga, ya, diawali dengan bunga, sehingga disebut dengan tumbuhan biji itu adalah tumbuhan Anthophyta. Baik, itulah tumbuhan berpembuluh, ya, tumbuhan berpembuluh yang maksudnya mempunyai berkas pembuluh sebagai alat pengangkut di dalam tubuhnya. Ya, sekali lagi ada dua tadi berkas pembuluh itu, pembuluh kayu atau disebut dengan xilem, pembuluh tapis atau disebut dengan phloem. Ya. Terus perbedaannya, pembuluh kayu mengangkut air dan mineral, ya, air mineral ke daun, dari akar ke daun, sementara xilem phloem atau pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Baik, kita lanjut ke tumbuhan berbiji, ya, berbiji atau spermatofita. Dikelompokkan tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu dilihat dari segi letak bakal bijinya, ya, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, ya, tumbuhan biji tertutup angiospermae. Baik, contoh tumbuhan biji tertutup, ya, tumbuhan biji tertutup ada durian, nangka, sirsak, terus rambutan, kemiri, dan lain-lain. Sementara tumbuhan biji terbuka, ya, tumbuhan biji terbuka adalah melinjo, damar, pinus, pakis haji, ya, pakis haji. Baik, tumbuhan biji tertutup, ya, bisa lagi dikelompokkan menurut atau kalau dilihat dari lembaga bijinya, ya, daun lembaga bijinya, ya, dilihat dari daun lembaga bijinya, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, ya, tumbuhan dikotil dan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, begitu. Jadi itulah
eh, pembahasan kita tentang tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh, ya. Tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Sekali lagi, ya, tumbuhan berpembuluh atau disebut dengan tumbuhan tidak berpembuluh disebut dengan Talophyta, seperti lumut, dan tumbuhan berpembuluh disebut dengan Tracheophyta, seperti paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji-bijian atau tumbuhan berbiji atau disebut dengan Spermatophyta. Baik, jadi lebih jelasnya kamu dapat membaca-baca bukumu, ya. Tetap Bapak anjurkan supaya kamu rajin membaca bukunya, ya. Ini bagian materi kita hari ini. Kamu bisa baca-baca bukumu mulai dari halaman 67 sampai halaman 78, ya. Halaman 67 sampai dengan halaman 78. Baik, seperti contoh halaman 71, kamu bisa melihat di situ bagian-bagian dari lumut, ya, bagian-bagian dari lumut, ya. Bagian atasnya sporobium, kemudian tangkainya, kemudian tangkai dengan sporobium disebut dengan bagian sporofit, ya. Kemudian bagian bawah, ya, ada daun, terus batang, ya, batang. Nah, bagian batang dan daun itu bisa disamakan dengan istilahnya gametofit, bagian gametofit. Nah, kemudian halaman 72, ya. Halaman 72 itu bagian-bagian tubuh pada tumbuhan paku, ya. Nah, di situ ada keterangannya, ya. Yang dihunjuk bagian nomor 1 itu merupakan daun, kemudian yang dihunjuk nomor 2 adalah daun muda yang menggulung. Kemudian yang ketiga adalah sporagium, dan yang keempat merupakan batang, yang kelima akar. Nah, jadi kalau pada paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji sudah jelas akar, batang, daunnya. Tapi kalau pada tumbuhan lumut itu belum jelas atau belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kira-kira demikian penjelasan yang Bapak berikan di pertemuan kita hari ini, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kamu bisa menerima dan bisa menambah ilmu pengetahuan kamu. Dan sekali lagi Bapak tekankan, tolong rajin-rajin kamu membaca bukumu. Jadi bagian materi ini adalah halaman 67 sampai halaman 78. Kira-kira demikian anak-anak kami. Apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak kami, supaya dimaafkan, ya. Baik, sekian dan terima kasih.